Barada Richard Eliezer dinyatakan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Mantan ajudan ex Kadipropam Polri Fedy Sambo itu divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Majelis hakim juga mengabulkan permohonan justice collaborator Richard Eliezer. Vonis hakim jauh di bawah tuntutan jaksa sebelumnya, yakni 12 tahun penjara. Apa pertimbangannya? Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi. Selamat sore Bang Roni. Selamat sore Mbak Nana, salam sehat, terima kasih Mbak. Dan Hakim Agung periode 2004-2012 Joko Sarwoko. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore Mbak Nana. Oke, saya mau ke Bang Roni. Bang Roni, bagaimana ini tim kuasa hukum merespon vonis majelis hakim yang ternyata jauh di bawah tuntutan jaksa? Iya Mbak Nana, kita menghormati, kita menghargai, dan kita mengapresiasi atas putusan majelis hakim atas nama terdakwa Richard Eliezer. Proses perjalanan sidang ini kan sudah panjang, dan kami juga menghargai, menghormati rekan jaksa penuntut umum. Dalam hal ini sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Proses persidangan ini kan pembuktiannya, saya pikir Mbak Nana semua pihak sudah mengetahui ya. Dan juga majelis hakim sudah mengetahui terkait dengan vonis yang hari ini dibacakan. Kami dari tim penasihat hukum melihat bahwa segala kalau ini dibacakan kita lihat unsur-unsur kan terpenuhi. Tetapi kita melihat bahwa hari ini majelis hakim dengan bijak, arif dan terbuka bisa memutuskan Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Ini adalah perjuangan panjang kami Mbak Nana dari proses penyidikan ketika Richard Eliezer sudah diterima menjadi justice collaborator oleh LPSK, kemudian di dalam proses persidangan jaksa penuntut umum maupun majelis hakim memberikan hak Richard Eliezer sebagai justice collaborator, kita lihat bersama sudah juga diberikan. Nah, terkait dengan penetapan Richard Eliezer di dalam putusan sebagai justice collaborator ini menjadi tonggak sejarah penegakan hukum di Indonesia. Kenapa saya bisa bilang seperti itu Mbak Nana? Bahwa ini kan kita melihat bahwa penegakan hukum di Indonesia semakin baik, progresif, lebih maju ke depan. Kenapa saya seperti itu Mbak Nana? Karena seorang justice collaborator ketika di dalam perkara-perkara yang rumit, kemudian dalam hal ini oleh amanat undang-undang dia mendapatkan haknya dia, kemudian ke depannya adalah harapannya lah kalau ada kejahatan-kejahatan yang rumit, yang susah, yang sulit diungkap, orang tidak akan ragu menjadi justice collaborator. Oke. Dan kedua, kita melihat juga pertimbangan majelis hakim berdasarkan amicus curiae, sahabat pengadilan dari berbagai kalangan yang ikut mendukung Richard Eliezer. Kalau kita lihat bagaimana dukungan Richard Eliezer satu Indonesia, mana bukan cuma dari Indonesia aja, dari luar juga pun ikut mendukung Richard Eliezer. Ini memang fenomenal ini. Jadi kita lihat bahwa berdasarkan putusan majelis hakim mempertimbangkan juga amicus curiae. Kami menghormati, kami berterima kasih atas hal tersebut, dan juga pertimbangan yang penting adalah diberikan maaf oleh orang tua dari almarhum Joshua. Itu merupakan hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim sehingga bisa memutus Richard Eliezer dengan vonis 1 tahun 6 bulan ya, atau 1 tahun ya. Oke. Seperti itu, Mbak Nana. Bang Roni, secara emosional ya, tadi Anda menunjukkan setelah sidang Anda sampai menangis begitu ya. Kenapa ini kemudian bisa terjadi? Anda kan tim kuasa hukum, tapi tadi kami melihat setelah majelis hakim membacakan vonis, kemudian sidang ditutup, Anda tampak sangat emosional sekali sampai menangis begitu. Apa sebetulnya yang menjadi ataupun memicu Anda sampai menangis begitu? Iya Mbak Nana, proses perjuangan ini kan panjang. Dari penyidikan saya mengawal Richard Eliezer, mendampingi Richard Eliezer. Saya lihat bagaimana perjuangan seorang Richard Eliezer. Dia memperjuangkan konsisten kejujurannya dia, bagaimana menghadapi rasa takut, bagaimana bangkit dari keterpurukan. Itu yang membuat saya terharu Mbak Nana. Melihat bahwa Richard Eliezer sebagai orang kecil, sebagai dari keluarga yang tidak mampu, ketika memperjuangkan keadilan,
hari ini Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan menunjukkan kuasanya, memberikan keadilan untuk Richard Eliezer dan untuk masyarakat luas. Ini adalah kemenangan rakyat Indonesia yang Baik. menanti-nantikan keadilan Indonesia. Dan ini karena banyak doa dukungan buat Richard Eliezer. Kalau teman-teman penonton CNN melihat bahwa bagaimana masyarakat datang ke pengadilan menunggu dari subuh, mereka menunggu, mereka menantikan setiap persidangan Richard Eliezer. Ini merupakan dukungan support moral yang kita lihat bahwa karena keberanian Richard Eliezer dan kejujuran Richard Eliezer. Oke. Seperti itu Mbak Nana. Oke, saya mau ke Pak Joko. Pak Joko, ini kalau tadi disampaikan oleh Bang Roni ya bahwa putusan dari Majelis Hakim ini adalah putusan yang progresif, putusan yang sangat maju untuk perkembangan hukum di tanah air. Tapi saya ingin ke Pak Joko. Pak Joko, Majelis Hakim ketika menjatuhkan vonis jauh di bawah tuntutan jaksa, padahal dalam pertimbangannya Majelis Hakim meyakini dan menilai bahwa Richard Eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana. Ini hanya faktor justice collaborator saja atau ada faktor lainnya kalau menurut Pak Joko? Ya, saya kira pertimbangan itu sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada. Karena pertama dari sisi hukum pidana formil ditentukan bahwa yang namanya justice collaborator itu memang dalam undang-undang mengatakan di situ bisa diberikan reward. Rewardnya apa? Yaitu antara lain pengurangan pemidanaan jika dibandingkan dengan terdakwa lainnya. Lalu yang kedua juga tadi saya dengar juga antara lain dipertimbangkan mengenai adanya amicus curiae itu. Saya kira lebih men-trigger adanya justice collaborator itu. Oke, seberapa berpengaruh sebetulnya faktor amicus curiae itu, Pak Joko? Ya, karena dengan demikian kan hakim akan lebih yakin di dalam hatinya. Jadi setelah dinyatakan terbukti, kemudian ada dukungan moral dari para pengirim surat yang mencantumkan amicus curiae ini, sehingga hakim akan tambah merasa kuat dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan. Oke, ya kan? Ya, oke, Pak Joko, selain amicus curiae tadi yang meyakinkan hakim ya untuk bisa meringankan hukumannya Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Tapi saya ingin tanya karena ada dua sisi yang berbeda. Yang pertama adalah mendukung hukuman ringan ataupun vonis ringan terhadap Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Tapi di sisi lain ada yang menilai juga hakim terjebak dalam public opinion ataupun opini publik. Ini bisa seperti itu Pak Joko, Anda melihatnya? Atau memang ini subjektivitas hakim, murni independensi hakim dengan adanya amicus curiae tadi juga? Menurut saya tidak. Oke. Mengapa? Karena hakim ini kan yang paling dominan di dalam menemukan atau menggali kebenaran material, kebenaran dari fakta-fakta hukum. Dan kemudian tinggal mengarahkan ke keadilan hukum dan keadilan sosial. Ada legal justice, ada social justice, dan ada kepastian hukum. Kepastian hukumnya dari mana? Karena ada justice collaborator dan ada triggernya dari luar yang itu bukan merupakan intervensi, tetapi justru karena kawan daripada badan peradilan ini memberikan dorongan. Jadi tidak ada kata-kata. Jadi tidak terpengaruh opini publik ya? Saya kira tidak terpengaruh. Ya.
Oke, saya mau ke Kalau Bang. terpengaruh kan opini publik itu kan bermacam-macam. Ada yang mengancam, ada yang mengirim eh, WhatsApp yang isinya antara lain seolah-olah Wahyu ini sudah disuap dengan 500 miliar segala. Ini kan suatu bentuk-bentuk ancaman, tekanan itu maksudnya. Jadi Anda melihat bahwa ini murni independensi hakim ya? Saya kira demikian, ya. Oke, saya mau ke Bang Roni. Bang Roni, soal vonis majelis hakim ini, apakah tim kuasa hukum merasa bahwa ini sebagai bukti klien Anda, pihak yang dikorbankan atasannya Ferdy Sambo? Iya Mbak Nana, dari awal kan terkait dengan relasi kuasa sudah terungkap di persidangan. Richard Eliezer berdasarkan perintah. Kemudian terkait dengan yang tadi disampaikan bahwa Richard Eliezer ini menjalankan perintah ya, dia tidak punya kuasa untuk menolak hal tersebut. Jadi fakta-fakta persidangan tadi sudah diungkap oleh majelis hakim lewat putusan pengadilan. Dan juga terkait dengan dukungan publik, kita lihat ya bahwa 122 akademisi itu dari kampus yang tidak main-main, Mbak Nana. Itu kampus yang mempunyai kredibilitas. Kampus-kampus negeri besar yang ada di Indonesia melihat bahwa seorang Richard Eliezer harus mendapatkan keadilan. Mereka sebagai sahabat pengadilan. Jadi ini bukan bentuk dari intervensi. Dan di dalam majelis hakim tadi menggunakan pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Hak Kehakiman, di mana di pasal 5 itu menjelaskan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai keadilan yang ada di tengah masyarakat. Nah, kalau kita melihat, hakim melihat dengan adanya dukungan dari masyarakat, amicus curiae ya, yang secara kredibilitas tidak perlu kita pertanyakan lagi, dan juga beberapa NGO yang mempunyai nama besar ketika sebuah undang-undang mereka juga ikut dilibatkan. Jadi itu tidak perlu kita ini perdebatkan atau kita sampaikan bahwa ini adalah bentuk dari ya seperti mempengaruhi majelis hakim, opini, tidak. Jadi kita ini memperjuangkan bagaimana penegakan hukum ke depannya, ini penegakan hukum yang berkeadilan, penegakan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai dengan fakta-fakta persidangan gitu. Kalau di dalam hal ini Richard sebagai justice collaborator tentunya kita harus menghargai, mengapresiasi, karena kalau bukan dari Richard Eliezer perkara ini tidak akan sampai ke meja hijau atau menyentuh utama. Tetapi dalam hal ini kan kita berbeda pandangan, Mbak Nana, itu hal yang biasa dalam proses ini. Tetapi kalau kami dari tim penasihat hukum, kami apresiasi dan kami puas dengan vonis majelis hakim ini, karena ini mewakili keadilan dari kami, Richard, dan keluarga, terutama masyarakat luas, masyarakat yang ada di Indonesia. Seperti itu Mbak Nana. Oke, saya mau ke Pak Joko lagi. Pak Joko, meskipun tadi tim kuasa hukum puas ya dengan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada Richard Eliezer, tapi kita di sisi lain melihat ada disparitas yang cukup besar antara tuntutan jaksa penuntut dengan vonis hakim. Ketika JPU menuntut Richard Eliezer 12 tahun, ternyata vonis hakimnya hanya 1 tahun 6 bulan. Apakah Pak Joko melihat ada perbedaan cara pandang antara jaksa dengan majelis hakim dalam mengadili kasus ini? Ya. Memang sistem peradilan pidana di Indonesia itu kan pertarungan antara penasihat hukum dengan penuntut umum di dalam berargumentasi, di dalam proses penegakan hukum itu. Nah, tetapi di tengah ada majelis hakim yang bersifat independen dan wajib menggali semua fakta-fakta hukum yang tentu berdasarkan atas berbagai alat bukti yang diajukan. Ada saksi ahli, saksi yang meringankan, saksi yang memberatkan, dan bukti-bukti elektronik. Dan seperti kita ketahui bahwa proses penyidikan kasus ini kan sangat sulit. Mengapa? Karena alat-alat bukti itu beberapa di antaranya itu telah dirusak atau dihilangkan.
Ini adalah upaya-upaya dari tentu pelaku utama. Nah, oleh karena itu, ketika jaksa mengajukan tuntutan tanpa ada faktor yang memberatkan, maka sudah tentu sebenarnya pihak Kejaksaan Agung juga setuju kalau putusan ini diputus secara dipidana secara maksimal, secara diam. Tetapi kemudian ada ketidakkonsistennya dari pihak penuntut umum. Ternyata antara justice kolaborator ini dengan terdakwa lainnya justru sangat lebih berat daripada 3 orang terdakwa lainnya. Nah, ini terjadi ketidakkonsistenan dari JPU. Oke, jadi diruntut ya? Dengan adanya putusan hakim yang seperti ini, mungkin menurut pendapat saya, Jaksa Agung Muda Pidum itu harus mengundurkan diri itu. Oke, karena ada ketidakkonsistenan dalam rangkaian penuntutan. Dari runtut tadi Pak Joko, kalau Anda lihat. Iya. Oke. Kalau misalnya dari sejak awal itu dia sudah menempatkan bahwa terdakwa utama itu tidak ada faktor yang meringankan, tentunya dia menuntut maksimum. Tetapi dia menurunkan seumur hidup, sehingga di sisi lain dia menaikkan justice kolaborator di atas 3 orang terdakwa lainnya. Oke. Kan demikian ke faktanya. Oke, jadi ada perbedaan cara pandang. Kemudian hakim majelis sebagai pengendali proses pemeriksaan perkara dan dalam mengadili kasus perkara ini memiliki kewenangan diskresi untuk berbeda pendapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum maupun dengan pendapat dari penasihat hukum terdakwa. Mengapa demikian? Karena majelis hakim inilah yang paling memiliki bahan-bahan yang lebih lengkap dibandingkan pendapat dari penuntut umum maupun dari penasihat hukum para terdakwa. Demikian Mbak Nana. Oke, Pak Joko, dengan rendahnya vonis ini, apa sebetulnya presiden yang akan timbul terhadap terdakwa-terdakwa lain yang ingin menjadi justice collaborator? Kalau tadi kan Bang Roni mengatakan bahwa ke depannya ini nanti akan menimbulkan proses peradilan yang progresif, akan menimbulkan proses peradilan yang lebih baik untuk para justice collaborator. Apakah memang presidennya ke depan akan seperti itu? Ya, harapan kita demikian. Karena ini kan barangkali yang mempertimbangkan dengan baik justice kolaborator, kemudian ada amicus curiae, kemudian di dalam proses penjatuhan perkara, semenjak awal juga pemeriksaan perkaranya sudah dibeda-bedakan. Nah, artinya antara proses perencanaan dengan proses penyelesaian sampai menentukan pemidanaan, itu sudah disusun secara baik oleh majelis hakim. Nah, hal-hal seperti ini, maka hakim telah juga memperhatikan, mendengar, dan menginspirasi, mengambil alih atau pendapat-pendapat dari rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Social justice-nya diambil dari Social justice-nya dipenuhi ya oleh majelis hakim. Saya mau ke Bang Roni. Bang Roni, sudah ada keputusan dari klien Anda dan tim kuasa hukum untuk mengajukan banding atau menerima putusan ini? Bang Roni, kami belum bisa mendengar suara Anda. Kita belum menerima salinan putusan, tetapi dalam putusan hari ini kami puas. Ini sesuai dengan target dari saya dan tim penasihat hukum, ini sesuai target. Terkait nanti ke depannya tentunya nanti kita lihat bahwa kami sangat mengapresiasi majelis hakim sebagai wakil tuan yang menorehkan sejarah penegakan hukum di Indonesia, yang bisa mewakili rasa keadilan masyarakat kecil yang sedang memperjuangkan keadilan. Kami menghormati, kami sangat mengapresiasi lembaga peradilan yang hari ini mencatatkan sejarah, Mbak Nana, bahwa keadilan itu milik semua orang, bahwa keadilan itu milik orang kecil juga. Jadi terkait dengan kedepannya, Mbak Nana, kita akan melihat seperti apa, tetapi
dari kami belum diskusi secara khusus dengan Richard Eliezer. Kalau kami dari tim, kami melihat bahwa sudah cukup. Kami tidak akan melakukan banding. Oke. Selanjutnya kami serahkan jaksa penuntut umum, merupakan hak dari jaksa penuntut umum banding atau tidak. Kita lihat saja nanti. Oke, tapi kalaupun nanti JPU mengajukan banding, tim kuasa hukum sudah siap ya Bang Roni? Ya kita harapkan bahwa dalam situasi ini bagaimana kita melihat rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat, yang bagaimana banyak yang bersuara keadilan untuk Richard Eliezer, kami berharap bahwa kejaksaan kan bisa juga banding atau bisa juga tidak banding kan. Oke. Tetapi segala sesuatu ya kita hormat, kita hargai Oke. bahwa jaksa umum sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Oke, Pak Joko, dengan disparitas antara vonis dan tuntutan, apakah menurut Anda jaksa penuntut umum akan mengajukan banding? Kalau dari tim kuasa hukumnya Richard Eliezer sudah tidak akan banding gitu? Ya, dalam hal ini karena ini putusan yang belum berkekuatan tetap, Oke. saya kira hak penuntut umum juga untuk mengajukan banding saya kira bisa saja untuk mengimbangi terdakwa-terdakwa lain yang juga tentu akan mengajukan banding. Saya kira itu hal biasa melalui proses hukum berikutnya dengan menggunakan upaya hukum yang tersedia. Oke, tapi kalau melihat banyaknya dukungan, kemudian amicus curiae yang tadi disampaikan juga kepada majelis hakim, apakah dari sisi Anda melihat sebaiknya jaksa penuntut umum tidak perlu banding? Pak Joko? Menurut saya jaksa harus juga mampu menyerap rasa keadilan di dalam masyarakat. Social justice ya. Oke. Dengan kasus ini jaksa ke depan harus juga berani melakukan lompatan-lompatan seperti hakim. Demikian, terima kasih, Mas. Oke, baik, kita tunggu nanti bagaimana langkah berikutnya dari jaksa penuntut umum. Kalau dari tim kuasa hukumnya Richard Eliezer sudah memastikan tidak akan mengajukan banding karena sudah puas dengan vonis terhadap Richard Eliezer. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, dan juga mantan Hakim Agung tahun 2004 sampai 2012, Pak Joko Sarwoko. Saya selalu Pak Joko dan juga Bang Roni. Amin, terima kasih. Ya. Sehat-sehat, Pak Joko. Terima kasih.